Oke, maaf teman-teman, tadi sempat ini ya terputus. Oke, kita lanjut ya. Nah, untuk yang apa tadi ya? Sokretasi. Oke, sokretasi ya. Jadi pada intinya, nah, tapi pada intinya kita punya suatu penyari. Ini penyari ya di sini seperti perkolasi yang nantinya akan membawa ini pelarut. Aduh, kebesaran. Kan teman-teman pastinya udah tahu lah ya. Ini hanya mengulang aja. Nah, ini ada senyawa di sini yang ingin kita pisahkan. Nah, di sini pelarutnya, gitu ya. Pelarutnya contohnya warnanya biru. Yang membawa terus menuju ke dalam di bawah corong ini. Prinsipnya seperti ini. Nah, sokretasi itu penyarian yang berulang-ulang. Caranya bagaimana? Adalah caranya dengan kita akan memanaskan labu ini. Kita panaskan. Ya. Nah, di sini ada penyari, di sini penyari, di sini labu, dan di sini pemanas. Maka cairan ini akan menguap, gitu ya. Kalau menguap, dia hanya akan ini apa? Pelarutnya aja yang akan menguap, gitu. Karena kita pilih pelarut juga yang mudah menguap juga dan terpisah dengan senyawa-senyawa yang disari, yaitu akan masuk ke sini senyawa-senyawa yang kita sari. Oke. Nah, seperti ini ya. Nah, ketika pelarut ini nanti menguap, maka dia di sini kita jerat dengan pendingin. Makanya pendingin. Nah, kalau uap dari penyalin tadi sudah kita dinginkan, maka akan terjadi kondensasi sehingga pelarut tadi akan kembali ke bentuk cairnya. Kalau ini dalam bentuk gas, maka kembali menjadi cair. Sehingga dia akan kembali turun ke sini. Nah, dan kembali menyari senyawa ini lagi dan turun ke dalam labu lagi. Begitu seterusnya kita panaskan, dia akan kembali, lalu menguap, lalu masuk ke pendingin, dan kemudian turun lagi menjadi cairan, dan kemudian menyerah lagi. Begitu siklusnya terus, seperti itu ya, sampai senyawa dalam sampel itu sudah tidak ada yang kita butuhkan atau sudah tersaring sempurna, atau sampai cairan mencapai batasnya dalam menyaring. Ini yang sokretasi. Lalu destilasi pada prinsipnya sama. Pada prinsipnya kita memiliki suatu cairan yang di sini contoh ya dua cairan yang saling campur. Akan tetapi titik didihnya beda. Nah, ya. Maka caranya kita uapkan lagi dua cairan ini, yang cairan A yang warnanya biru dan cairan B yang warnanya hijau. Oke. Ya, ketika terjadi perbedaan tekanan titik didih, khususnya kalau jauh ya, maka uh, maka contohnya titik didih yang hijau ini lebih rendah daripada yang biru, jauh ya, jauh. Oleh karena itu, ketika diberikan suatu panas, maka yang hijau ini akan menguap duluan, menguap ya. Ini saya sekedarnya aja ya, nggak kayak karena nggak terlalu rapi gitulah. Nanti aja yang rapi. Nah, cairan yang menguap ini yang hijau. Nah, yang biru yang mungkin ada sedikit, ya sekian kecil sekali. Tapi kebanyakan akan berada di sini. Hijau ini bentuknya uap. Nah, uap ini seperti tadi. Dari uap ini kita alirkan ke, nah seperti ini. Aduh. Misalkan kita alirkan uapnya ke suatu chamber tertentu yang nantinya akan bertemu dengan pendingin. Nah, disinilah suatu pendingin uap
hijau tadi kemudian nanti akan berubah menjadi cairan, menetes gitu ya, terkondensasi menjadi cairan. Nah, sehingga kita bisa pisahkan yang hijau tadi dengan yang biru tadi kita kumpulkan ke dalam suatu wadah. Sehingga kita nanti pada produk akhirnya kita dapatkan suatu pisahan antara cairan A yang hijau dengan cairan yang berwarna biru. Seperti ini produk akhirnya. Nah, inilah yang kita gunakan untuk pemisahan. Nah, isolasi nanti akan lebih ini lagi ya, lebih jelimet yang kromatografi khususnya ya. Nah, contohnya kromatografi. Kromatografi itu lebih kompleks lagi, yaitu menggabungkan berbagai macam kemampuan tadi ke dalam satu metode. Di sini kita, kalau dalam kromatografi itu ada yang namanya fase diam, fase yang akan memisahkan senyawa ini, dan fase gerak, fase yang membawa campuran suatu senyawa untuk terpisah. Ilustrasinya, ilustrasinya, oke, misalkan kita terdapat sekumpulan manusia, ada putra, ada putri, ya, merah putra dan putri biru. Oke, nah kita sedang study tour, kita pintu masuk in, ya in. Kalau SMA lah, itu kan pernah rekreasi. Ini pintu masuk dan menuju pintu keluar. Ini jangan dibayangkan kayak itu ya, kayak namanya. Loh, study tour kan bisa muter-muter, bisa gini enggak? Maksudnya ini gini aja lah ya, lurus aja. Pada intinya gini. Ini namanya prinsip kromatografi. Kita punya suatu fase diam, yaitu toko-toko ini, ya kotak-kotak ini toko, adalah toko mainan, kayak inilah action figure, lalu ada toko baju, lalu ada toko game, ada toko gadget dan sebagainya. Nah, kalau di dalam campuran senyawa ini ya, dan setiap laki-laki dan perempuan pun itu juga punya kecenderungan yang berbeda-beda ketertarikannya terhadap hal-hal ini. Nah, oleh karena itu ya di sini kita punya dua. Harusnya saya nggak ini ya. Ya pokoknya intinya kita nggak melihat pria dan wanitanya, tapi yang paling gampang saya ini deh, saya sederhanakan dulu. Eh, di sini banyak. Oke, yang aduh. Oke, gini ya. Jadi kalau kita lihat yang arsiranya seperti ini, itu baju, kecantikan, dan lain-lain. Kalau yang arsiran sini mungkin makanan, minuman, mainan, dan lain-lain. Dan barang-barang aneh-aneh gitu. Biasanya cowok suka kayak gitu. Nah, ketika kumpulan orang ini melewati toko-toko ini, maka bisa dipastikan akan terjadi perbedaan waktu, ya, perbedaan waktu yang dibutuhkan dari si cewek dan si cowok untuk sampai ke tujuannya, ya. Kira-kira lebih cepat mana? Yang laki-laki atau yang perempuan ketika sampai sini? Maka jawabannya kemungkinan besar ada. Kalau ini kan kita ngomong tentang ini ya manusia, tapi kalau sudah senyawa itu pasti gitu ya. Ya contohlah lah, pastilah. Contoh ya, pasti gitu. Pasti
Yang merah itu akan lebih cepat sampai sini. Ada mana? Nih, yang laki-laki itu udah sampai duluan. Nah, yang perempuan tuh masih pada di sini, ada yang di sini, ada yang di sini, ada yang di sini. Jadi kemungkinan perempuan masih pada di fase diam ini, tapi yang cowok-cowok sudah sampai sini, udah bosan ya mungkin ada satu dua yang nemenin lah atau apa, gampangnya seperti itu. Tapi ketika kita bicara tentang pemisahan pemurnian, maka di sini baku, jadi nggak ada mungkin di sini, mungkin di sini nggak. Yang jelas yang biru pasti terjerap di situ dan yang merah pasti keluar sampai keluar duluan. Ya, ini yang dinamakan konsep pemisahan dalam kromatografi. Kromatografi ini adalah hubungannya nanti dengan pemisahan. Oke, baik. Jadi yang ini namanya fase diam, ini yaitu fase yang nantinya akan berfungsi sebagai pemisah atau memisahkan gitu ya. Nah, ini adalah sampel, yaitu campurannya dan apa yang mendorong ke sana sampai ke out gitu ya. Nah, kayak gini ya. Nah, ini kalau dalam apa namanya? Kromatografi nanti namanya fase gerak. Kalau di sini mungkin waktu gitu ya. Kalau ini sampelnya merupakan manusia dan ini tokoh-tokoh merupakan fase diam, maka waktu T. Waktu itu merupakan fase gerak. Yaitu, ayo selama 2 jam segera. Kalau sudah 2 jam baru segera sampai eh, kita kumpul lagi di tujuan akhir atau pintu keluar gitu. Nah, waktu ini yang namanya fase gerak. Kalau di dalam kromatografi nanti adalah contohnya eh, fase gerak etil asetat dan lain-lain, yaitu senyawa-senyawa penyari tadi yang akan membawa si ini sampel ini menuju melewati fase gerak sampai ke eh, finishnya. Itu yang kita gunakan konsep dari kromatografi. Oke, jadi pada intinya seperti tadi ya. Udah, maaf. Pada intinya kita membahas tentang ini, kita berusaha untuk memisahkan senyawa yang ada dalam bahan alam yang di sini kelihatannya hanya sedikit yaitu 3, tapi pada kenyataannya terdapat ratusan ribuan atau mungkin ratusan ribu, saya kurang tahu karena kita juga belum tahu pasti dalam tumbuhan itu ada senyawa apa aja dan keterbatasan teknologi kita. Ya, akan tetapi kita memisahkan senyawa yang sangat banyak tadi menjadi yang after dari before mirip after, yaitu senyawa-senyawa tunggal atau minimal sudah terpisah dari induknya. Oke, ada beberapa metode tadi. Contohnya macerasi, perkolasi, lalu apa namanya sokletasi, lalu ada destilasi, lalu nantinya akan teman-teman belajar mengenai kristalisasi, lalu kromatografi dan lain-lain. Yang pada intinya seluruh apa namanya seluruh metode ini adalah untuk memisahkan antara senyawa-senyawa yang berbeda tadi menjadi senyawa-senyawa tunggalnya, ya, senyawa-senyawa yang tadinya satu kumpulan senyawa ini menjadi senyawa-senyawa tunggalnya. Ya. Nah, untuk mencapai ke situ, kita memerlukan metode-metode yang bisa digunakan untuk memisahkan senyawa. Nah, metode itu ada banyak, ada kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Kita tidak bisa hanya menggunakan satu macam metode saja untuk memisahkan senyawa bahan alam dari A menuju menjadi B seperti ini itu menggunakan berbagai macam metode dan satu metode lainnya saling mendukung satu sama lain. Oke, oleh karena itu untuk memisahkan nanti teman-teman pasti tidak hanya menggunakan satu metode, sehingga teman-teman juga bukan juga teman-teman penting dan harus mengetahui konsep dari metode-metode tersebut. Sehingga ketika saya punya senyawa A, teman-teman nantinya punya senyawa A penelitian ya, yang ini A contoh yang merah, dan senyawa B, teman-teman hanya menginginkan senyawa A yang terasari. Dan senyawa A ini sifatnya beda dengan senyawa B. Sifat mungkin kepolarannya, atau mungkin ukuran
senyawanya ya, molekular itu aduh apa sih namanya, MR-nya itu, lalu mungkin ada muatannya beda. Nah, bisa digunakan sifat-sifat tadi untuk memisahkan A ini dengan senyawa B dengan metode yang beda-beda tergantung dari konsep dari cara kerja metode tadi. Oleh karena itu, kesimpulannya yang paling penting teman-teman ketahui itu bukan tentang metode ini seperti bukan. Ya, itu harus teman-teman ketahui, tapi sambil teman-teman catat itu bisa, boleh. Maksudnya bisa sambil teman-teman catat. Akan tetapi yang paling penting yaitu kuasai konsep atau prinsip dari setiap metode. Oke, ini hanya pengantar ya. Dan nanti metodenya A, B, C, D, E, dan seterusnya. Metode A ini gunanya untuk apa? Metode C gunanya untuk apa? E untuk apa? Senyawa yang bagaimana yang bisa dipisahkan dengan metode A, metode C, metode E, dan seterusnya. Sehingga kita bisa memisahkan senyawa tadi dari yang A menjadi B, tunggal. Dari yang tadinya banyak atau campuran menuju tunggal dengan metode yang sesuai dan efektif. Ini dulu untuk efisien nanti, tapi intinya sesuai dan efektif bisa memisahkan campuran menjadi senyawa yang tunggal. Oke, mohon maaf kalau kedengarannya kurang enak, saya masih agak batuk. Oke, jadi sekian saja ya yang bisa saya sampaikan. Untuk lebih rincinya kita akan lanjutkan lagi nanti di pertemuan yang ini selanjutnya yang lebih rinci. Oke ya, ada maaf. Oke, ini ya. Oke, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.